warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami dari tugas pengantar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Bunga Nada Ablandis dengan NPM 031. Perkenalkan, nama saya Dela Aulia Putri Kawati dengan NPM 027. Perkenalkan, nama saya Steven Alam Valentino dengan NPM 036. Perkenalkan, dengan saya Averelio dengan NPM 002. Oke, sebelum masuk ke penjelasannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan kami. Perusahaan kami adalah perusahaan dagang yang berfokus pada perdagangan di bidang elektronik dengan nama PT Sejahtera. Oke, yang pertama itu ada cash receipt jurnal pada PT Sejahtera pada bulan Desember tahun 2018. Nah, yang transaksi pertama itu pada tanggal 5 bulan 12 2018 itu toko Kencana, pelunasan piutang di debit ada di cash in bank sebesar 17.424.000. Nah, di akun lain-lainnya itu ada sales discount sebesar 176.000 dan di kredit ada account receivable sebesar 17.600.000. Untuk transaksi tanggal 9 bulan 12 yaitu penjualan kontan di debit cash in bank sebesar 1.473.400. Nah, di akun lain-lainnya sales discount sebesar 276.000. Untuk di debit, untuk di kredit di akun lain-lainnya yaitu sales sebesar 13.524.000, paid out sebesar 1.352.400, freight collected sebesar 135.000. Nah, transaksi tanggal 11 bulan 12 yaitu penjualan vehicle di debit cash in bank sebesar 49 juta, di akun lain-lainnya ACC debit fee sebesar 38 juta, gain loss fee sebesar 9 juta. Nah, di kredit di akun lain-lainnya itu vehicle sebesar 96 juta. Untuk transaksi tanggal 12, toko serasi pelunasan piutang di debit cash in bank sebesar 16.500.000. Untuk di kredit account receivable sebesar 16.500.000 juga. Lalu untuk totalnya di debit 97.650.400 rupiah. Di akun lain-lainnya totalnya 47.452.000. Untuk di kredit account receivable-nya 34.100.000 dan total akun lain-lainnya 111.011.000 rupiah. Selanjutnya, untuk recapitulation di debit dengan total 145.111.400 rupiah dan di kreditnya dari total akun lain-lainnya yaitu 145.111.400 rupiah dan hasilnya balance. Selanjutnya untuk cash payment jurnal pada PT Sejahtera pada bulan Desember 2018 untuk transaksi tanggal 9 bulan 12 PT Dian Persada untuk di debit account payable-nya itu sebesar 33 juta dan di kredit sebesar 32.340.000 dan di akun lainnya itu purchase discount sebesar 660.000.
pada tanggal 9, pengisian data kas kecil. Nah, di debit untuk akun lain-lainnya yaitu PT Cash sebesar 2.475.000 dan di kredit cash in bank 2.475.000. Untuk tanggal 13, PPN dan PPH karyawan. Itu di debit akun lain-lainnya itu PPN keluaran sebesar 8.500.000 dan income tax payable sebesar 125.000 dan di kredit sebesar 4.625.000 dan akun lain-lainnya itu PPN masukan sebesar 4 juta. Lalu pada tanggal 20 bulan 12 itu PT Nusa Indah di debit sebesar 23.331.000 dan di kredit sama 23.100.000. Di akun lainnya itu leti collected sebesar 231.000. Nah, tanggal 26 hutang bank. Untuk akun lainnya itu Bank BNI sebesar 9.849.682.000 dan di kredit 11 juta. Untuk tanggal 30 itu gaji karyawan, di akun lainnya itu interest expense sebesar 1.151.000 dan wage salaries sebesar 12.250.000. Untuk di kreditnya itu 12.633.800 dan akun lainnya itu income tax payable sebesar 116.200.000. Lalu pada tanggal 30 pelunasan kredit card di debit akun lainnya itu employee receivable sebesar 500.000 dan juga kredit card sebesar 4.200.000 dan di kredit juga 4.200.000. Untuk totalnya sendiri di debit untuk akun payable-nya 56.331.000 dan di akun lain-lainnya itu 39.050.682 rupiah dan di kreditnya itu cash in bank-nya 90.373.800 rupiah dan di akun lainnya itu 5.700.200 rupiah. Selanjutnya recapitulation untuk di debit dari jumlah akun lainnya juga yaitu dengan total sebesar 95.264.800 rupiah dan di bagian kredit itu 95.264.800 rupiah. Jadi totalnya itu balance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kartu persediaan barang PT Sejahtera periode Desember 2020 dengan menggunakan metode FIFO. Pada tanggal 1 terdapat saldo dengan unit 80, harga satuannya 500.000, totalnya 40 juta. Lalu tanggal 4 terdapat sales atau penjualan sebesar 20 unit, harga satuannya 500, totalnya 10 juta. Dan di kolom saldo, unit berkurang menjadi 60 dengan harga satuan 500, totalnya 30 juta. Lalu selanjutnya tanggal 5, terdapat purchase atau pembelian sebanyak 18 unit dengan harga satuan 500.000, totalnya 9 juta. Lalu pada kolom saldo terdapat penambahan unit sebanyak dengan jumlah 78 dengan harga satuan 500.000, totalnya menjadi 39 juta. Lalu tanggal 5 juga terdapat sales atau penjualan sebanyak 2 unit dengan harga satuan 500.000, totalnya 1 juta.
Pada kolom saldo terdapat pengurangan unit dan menjadi 76 dengan harga satuan 500, totalnya 38 juta. Lalu tanggal 9 terdapat sales sebesar 8 unit dengan harga satuan 500, totalnya 4 juta. Pada kolom saldo terdapat pengurangan unit menjadi 68, harga satuannya 500, totalnya 34 juta. Lalu, masih pada tanggal 9 terdapat sales atau penjualan sebesar 6 unit dengan harga satuan 500.000, total 3 juta. Lalu unit berkurang sehingga jumlahnya menjadi 62 unit dengan harga satuan 500.000, total 31 juta. Tanggal 13 terjadi purchase atau pembelian barang sebesar 22 unit dengan harga satuan 600.000, totalnya 13.200.000. Maka di kolom saldo unit bertambah menjadi 84 dan harga satuannya berubah menjadi 526, 190.000 dan totalnya 44.200.000. Bisa didapat harga satuannya sekian karena totalnya ini dibagi dengan unitnya, jumlah unitnya. Lalu tanggal 14 terdapat sales atau penjualan sebesar 10 unit dengan harga satuan 526.190. Totalnya 5.261.900.000 dan di kolom saldo terdapat pengurangan unit sehingga menjadi 74 dengan harga satuan 526.190.000 dan total keseluruhannya menjadi 38.938.100. Lalu tanggal 20 terdapat sales penjualan lagi sebesar 15 unit dengan harga satuan 526.190.000. Totalnya 7.892.850. Lalu pada kolom saldo terdapat pengurangan unit sehingga unit menjadi 59 dengan harga satuan 526.190.000. Totalnya menjadi 31.045.250. Lalu yang terakhir pada tanggal 25 terdapat sales atau penjualan sebesar 1 unit dengan harga satuannya 526.190.000. Totalnya 500, karena cuma 1 unit maka totalnya tetap yaitu 526.190. Dan pada saldo terdapat pengurangan unit menjadi 58, harga satuannya 526.190 dan total unit yang tersisa pada bulan Desember yaitu 30.519.020. PT Sejahtera Subsidiary Ledger Account Receivable Desember 2018. Pada tanggal 20 bulan 11 2018 saldo sebesar 23.100.000 berada di debit, dan pada tanggal 20 bulan 12 2018 terjadi sales
sebesar 32.485.000 berada di debit. Untuk balance, saldo balance sebesar 55.585.000 masuk di debit. Dan selanjutnya, pada tanggal 25 November 2018, saldo balance sebesar 16.500.000 berada di debit. Dan pada tanggal 9 bulan 12 2018 terjadi sales sebesar 15.110.000 berada di debit. Dan saldo balance sebesar 31.610.000 masuk di debit. Dan pada tanggal 12 bulan 12 2018 terjadi pelunasan piutang sebesar 16.500.000 masuk di kredit. Dan untuk balance sebesar 15.110.000 berada di debit. Dan selanjutnya, transaksi pada tanggal 14 bulan 12 2018 terjadi sales sebesar 18.845.000 masuk di debit. Dan untuk balance adalah 18.845.000 berada di debit. Untuk selanjutnya, pada tanggal 30 bulan 11 2018 saldo sebesar 17.600.000, saldo balance sebesar 17.600.000 berada di debit. Pada tanggal 5 bulan 12 2018 terjadi pelunasan piutang sebesar 17.600.000 masuk di kredit. Pada tanggal 20 bulan 12 2018 terjadi sales sebesar 24.235.000 masuk di debit. Dan saldo balance sebesar 24.235.000 masuk di debit. Pada tanggal 25 bulan 12 2018 terjadi retur penjualan sebesar 880.000 masuk di kredit. Dan saldo balance-nya adalah 23.335.000 masuk di debit. Hasil ini didapat dari 24.235 dikurangi 880.000 sehingga didapatkan hasil 23.335.000. PT Sejahtera Subdiary Ledger Account Payable Desember 2018.
Pada tanggal 18 bulan 10 2018, saldo balance sebesar 23.100.000 berada di kredit. Dan pada tanggal 5 bulan 12 2018 terjadi pembelian kredit atau purchase sebesar 16.500.000 masuk di dalam kredit, dan saldo balance sebesar 39.600.000 masuk di kredit. Hasil ini didapat dari 23.100.000 ditambah dengan 16.500.000 sehingga didapatkan hasil 39.600.000. Pada tanggal 5 bulan 12 2018 terjadi juga return pembelian sebesar 2.420.000 masuk di debit, dan untuk saldo balance sebesar 37.180.000 masuk di kredit. 37.180 di hasil ini dapat dari 39.600.000 dikurangi 2.420.000. Pada tanggal 20 bulan 12 2018 terjadi pelunasan utang sebesar 23.331.000 masuk di debit, dan saldo balance sebesar 13.849.000 masuk di kredit. Hasil ini dapat dari 37.180.000 dikurangi oleh 23.331.000. Dan yang terakhir ada pada tanggal 30 bulan 11 2018, saldo atau balance sebesar 33 juta masuk di kredit, dan pada tanggal 9 bulan 12 2018 terjadi pelunasan utang sebesar 33 juta masuk di debit. Debit dan kredit di sini kosong karena kan 33 juta dikurangi 33 juta. Dan pada tanggal 13 bulan 12 terjadi pembelian kredit atau purchase sebesar 27.720.000 masuk di kredit. Dan untuk balance adalah sebesar 27.720.000 juga masuk di kredit. Demikian akan saya lanjutkan tentang laporan posisi keuangan, yaitu tentang aktiva. Aktiva lancar, terdapat cash in bank sebesar 193.737.150 rupiah. Petty cash sebesar 5.475.000. Akun receivable sebesar 112.895.000. Allowance for bad debit sebesar 4.515.800 rupiah. Employee receivable sebesar 1.500.000. Merchandise inventory sebesar 58.571.440 rupiah. Store supplier sebesar 4.300.000. Prepaid rent sebesar 8.500.000. Prepaid insurance sebesar 3.400.000. Investment sebesar 207.500.000 rupiah. Jumlah aktiva lancar sebesar 591 juta
Rp362.790. Untuk aktiva tetapnya terdapat land sebesar 275 juta, building sebesar 144 juta, terdapat akumulasi debt building sebesar minus 62.800.000, equipmentnya sebesar 60 juta, akumulasi debit equipment sebesar minus 13.750.000. Jumlah aktiva tetap sebesar 402.450.000. Total jumlah aktiva baik aktiva tetap dan aktiva lancar sebesar 993.812.790 rupiah.